Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 162. Keira melihat pesan itu dan membalas, mengemudi dari Clans akan memakan waktu setidaknya 6 jam, kan? Jam berapa saudaramu akan tiba? Pesan Rebecca segera dibalas, sekitar tengah hari. Setelah saudaraku mendapatkan fotonya pagi ini, dia mengirimkannya ke orang tua kami. Mereka sangat gembira saat melihatnya dan berkata mereka perlu berbicara langsung denganmu. Keira sedikit terkejut. Dengan kemajuan jaringan seluler, komunikasi banyak dilakukan melalui telepon sekarang, dan kontak pribadi berkurang. Apa saja yang mungkin perlu mereka diskusikan secara langsung. Dan sepertinya foto itu ada hubungannya dengan Lady South. Lady South adalah ibu Nyonya Olsen. Masalah ini pasti sangat penting. Keira membalas pesan itu. Oke, tetapi saat dia selesai bersiap-siap dan melangkah keluar, dia mendengar berita yang mengejutkannya. Ke peternakan kuda. Keira sedikit terkejut. Berdiri di hadapannya, Melissa berkata sambil menyeringai, ya, ada pertemuan bisnis yang berlangsung di peternakan kuda hari ini. Louise, sebagai kepala keluarga Horton, pasti akan hadir, dan sebagai istrinya, kamu harus berada di sana bersamanya. Setelah itu, Melissa dengan riang menggandeng tangan Isla. Tentu saja, Jake dan Isla juga akan ada di sana. Isla, kamu bisa menunggang kuda, kan? Isla mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, aku dulu sering menunggang kuda bersama ayah saat masih kecil, dan aku bahkan memelihara kuda poni kecil, Keira juga pernah melihatnya. Aku takut menunggang kuda saat itu, jadi Keira lah yang menuntun kuda itu berkeliling peternakan untukku. Ekspresi Keira menjadi gelap. Berkuda selalu menjadi tren di kalangan elit kaya. Ketika Isla berusia 7 tahun, ia akhirnya memiliki kuda poni kecilnya sendiri. Mengenakan pakaian berkudanya, ia tampak tampan dan menggemaskan saat ia mengitari kuda poninya, sesekali dengan gembira mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Dan Keira kecil hanya bisa membantu dengan memegang tali kekang. Isla akan menungganginya dan memarahinya pada saat yang sama. Cepat, lari lebih cepat. Kamu sangat lambat. Apakah kamu tidak sarapan pagi ini? Keira benar-benar belum sarapan. Sejak bangun tidur, Keira yang berusia 7 tahun harus melayani Isla, sambil membawa tas sekolahnya di belakangnya, sementara Poppy tidak pernah menyisihkan waktu untuk sarapan. Kegiatan yang paling dibencinya adalah pelajaran menunggang kuda Isla setiap hari Sabtu. Isla merasa seperti seorang putri kecil, sementara Keira sendiri. Tepat saat pikiran-pikiran itu terlintas di benaknya, Isla berbicara lagi. Keira, hari ini kita akan pergi bersama. Aku butuh bantuanmu untuk naik kuda. Kau tidak tahu betapa tidak nyamannya naik kuda selama beberapa tahun terakhir tanpa didampingi keluarga Olsen. Mendengar ini, Keira tiba-tiba mengepalkan tangannya. Melissa sudah bertanya, apakah Keira masih bisa membantumu menaiki kuda? Isla mengangguk. Ya, saat aku pertama kali belajar berkuda dan tidak bisa naik, Keira lah yang berlutut dan menjadi tungganganku. Keira menoleh tajam ke arahnya, tatapan tajam terpancar di matanya. Itu adalah masa lalunya yang memalukan. Bukan karena keinginannya sendiri dia berlutut. Poppy lah yang menekan kepalanya, membiarkan Isla menginjak-injak harga dirinya berkali-kali, menggerus perlawanan di tulang-tulangnya. Dia menegangkan rahangnya, hendak berbicara, tetapi Isla sudah menundukkan kepalanya. Kalau dipikir-pikir, aku masih muda dan naif saat itu, Keira, kuharap kau tidak akan keberatan. Keira mencibir. Masih muda. Memang, Isla masih muda saat itu, tetapi dia sudah menjadi orang yang buruk sejak kecil. Dia sangat menyadari apa yang menjadi masalah Poppy dan mengerti persis bagaimana cara mempersulit hidup Keira. Sama seperti sekarang, saat Isla meminta maaf, matanya tampak penuh kebencian terhadap Keira, itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Keira menatapnya tajam. Kamu salah bicara, iya. Isla langsung menundukkan kepalanya. Keira, maafkan aku seharusnya tidak mengusik rasa sakit masa kecilmu. Itu tidak disengaja. Itu hanya mengingatkanku pada masa kecil kita. Melissa langsung berkata, Keira, Isla tidak melakukannya dengan sengaja. Jangan terlalu agresif. Lagi pula, saat kecil, kamu adalah anak haram, jadi bukankah wajar jika dia membenci dan menindasmu? Kata-kata itu membuat Nyonya Horton tua memukul meja dengan keras.
Mulai sekarang, di keluarga ini, aku melarang siapapun mengucapkan kata-kata, anak haram, lagi. Cucu perempuanku bukanlah anak haram. Melissa cemberut. Negara tidak peduli dengan apa yang kukatakan. Apakah keluarga Horton tidak lagi memiliki kebebasan berbicara? Atau apakah itu berarti istri Lewis begitu berharga sehingga kita orang biasa bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata, anak haram? Hal ini membuat Nyonya Horton tua kehilangan kata-kata. Tapi Keira tiba-tiba tertawa. Kakak ipar, aku tidak bermaksud menghentikanmu dari menggunakan 3 kata tersebut. Melissa mencibir. Lalu ketika kau bilang Isla salah bicara, bukankah itu karena dia menyinggung masa kecilmu? Bukankah itu sama saja dengan tidak mengizinkannya mengatakannya? Isla langsung berkata, Keira, aku sudah minta maaf, dan itu tidak disengaja. Kamu, tamparan. Tiba-tiba, Keira mengangkat tangannya dan mendaratkan tamparan keras di wajah Isla, membuat Isla langsung menutup wajahnya karena terkejut. Melissa adalah orang pertama yang bereaksi, suaranya meninggi tajam. Keira, apa yang kau lakukan? Kediaman Horton bukanlah tempat di mana kau bisa bertindak gegabah. Isla juga menangis. Keira, apakah perlu memukulku hanya karena aku mengatakan sesuatu yang salah? Keira mendengus. Kau mengatakan sesuatu yang salah. Setiap kalimat yang kau ucapkan salah. Isla, keluarga Horton sangat menghargai sopan santun. Memanggilku dengan namaku secara langsung, apakah ini caramu menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua? Isla tiba-tiba terdiam mendengar perkataannya. Keira kemudian menoleh ke Melissa. Kakak ipar, tidak apa-apa jika kau membela menantu perempuanmu, tetapi bahkan aku, anak haram, tahu untuk tidak memanggil orang yang lebih tua dengan nama mereka. Sebagai wanita dengan kedudukan sepertimu, kau seharusnya lebih jelas tentang itu, bukan? Jadi, sebagai yang lebih tua, aku benar mendisiplinkan anak muda itu untuk memberinya pelajaran, untuk mencegahnya melakukan kesalahan di depan orang luar. Kau seharusnya tidak mempermasalahkan itu, bukan? Melissa pun terdiam. Keira mencibir lagi dan menatap Isla. Apa yang ingin kau katakan? Katakan lagi dengan benar. Isla begitu marah hingga dadanya naik turun, tetapi Keira lebih unggul. Meskipun enggan, Isla hanya bisa berkata dengan penuh kebencian sambil menggertakkan gigi, Bibi Keira, di klub berkuda hari ini, tolong bantu aku naik kuda lagi. Setelah dia selesai, sebuah suara berat terdengar dari lantai atas. Karena kamu tahu dia bibimu, kamu seharusnya lebih mengerti bahwa tidak ada alasan bagi anggota keluarga yang lebih senior untuk membantu seorang junior naik kuda. Lewis menatap Isla dengan tatapan muram, sedikit tatapan mengancam terpancar di matanya. Isla melangkah mundur karena ketakutan. Saat itulah Lewis menoleh ke Keira. Kamu tidak perlu datang ke acara tersebut jika kamu tidak mau. Melissa langsung berkata, itu tidak bagus, bukan? Kau baru saja mengungkapkan identitasnya tadi malam, dan jika dia tidak hadir di acara penting hari ini, orang-orang yang tidak tahu apa-apa mungkin akan menganggap Nyonya Horton tidak pantas, yang bisa membuatmu malu. Lewis berkata dengan tegas, sepertinya, reputasi saudaraku bergantung pada saudara iparku. Itu urusanmu. Setidaknya, reputasiku tidak bergantung pada istriku. Dia menatap Keira lagi. Kau mau pergi? Keira hendak berbicara ketika teleponnya bergetar. Saat membukanya, dia menemukan pesan dari Rebecca. Sungguh menyebalkan. Setelah saudaraku tiba di Oceanion, dia tidak pulang. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa sekelompok tuan muda dari klan telah datang, dan dia pergi ke klub berkuda. Dia juga mengatakan dia mengatur untuk bertemu denganmu di malam hari, dan akan sama saja jika dia kembali malam ini, yang terlalu berlebihan. Keira menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Frankie Allen akan menghadiri pertemuan di klub berkuda ini. Dia teringat foto yang disebutkan beberapa kali oleh keluarga Allen, dan mengingat pesan Rebecca yang memaksanya untuk melihat foto itu. Keira tiba-tiba melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Kalau begitu, ayo kita pergi. Bab 163. Mata Isla langsung bersinar dengan sedikit kesuraman. Dia menundukkan pandangannya untuk menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya dan bertukar pandang dengan Melissa, kedua mata mereka berbinar-binar karena kelicikan. Apakah sesuatu yang orang biasa miskin tidak bisa temui sama sekali, namun bagi orang kelas atas, itu adalah hal biasa seperti makanan rumah tangga. Tentu saja, klub berkuda. Biaya kursus berkuda sangat mahal, dan keluarga pada umumnya tidak mampu membelinya. Selain itu,
Sekumpulan anak kuda harganya ratusan ribu. Bahkan setelah dibeli, masih ada biaya untuk memelihara mereka di peternakan, dengan biaya tahunan minimum sekitar 200 ribu atau lebih. Keluarga kelas menengah biasa tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, hanya mereka yang kaya dan berkuasa yang mampu mengikuti kursus berkuda. Hari ini, mereka harus membuat Keira kehilangan muka di klub berkuda, memberi Nathan alasan untuk menjatuhkan Lewis dari posisi kepala keluarga. Untuk pertemuan hari ini, yang dihadiri oleh sekelompok anak muda, Melissa dan Oliver tidak akan hadir. Ia menepuk tangan Isla dan memberinya tatapan peringatan. Isla mengepalkan tangannya, memikirkan tatapan meremehkan dan memperingatkan Melissa saat mereka meninggalkan rumah pagi itu, dan merasakan gelombang malu dan marah. Apa yang dikatakan Melissa masih terngiang di telinganya. Menikahimu adalah hal terburuk yang pernah terjadi pada Jake. Kau dibawa pergi oleh polisi tadi malam, membuat keluarga inti kehilangan muka. Jika kau tidak mendapatkan kembali kehormatan kami hari ini dan memberi Lewis dan istrinya sedikit ketenangan pikiran, aku akan meminta Jake menceraikanmu. Isla menggigit bibirnya dan mengikuti Jake menuju ke arah tempat parkir. Jake bersikap acuh tak acuh padanya sepanjang jalan, tatapannya tertuju pada Keira yang berjalan di depan, ekspresinya tidak bisa dimengerti. Setelah rombongan tiba di tempat parkir, Isla hendak menuju mobil yang ditumpanginya bersama Jake ketika seorang pengawal menghentikannya. Tuan Horton meminta Anda untuk menemuinya. Isla terkejut dan berjalan mendekati Keira dan Lewis, tanpa tahu apa-apa. Hari ini, Keira mengenakan pakaian berkuda berwarna putih, tampak anggun dan percaya diri. Pakaian putih tersebut menonjolkan bentuk tubuhnya yang tinggi dan ramping, membuatnya tampak bersemangat dan berwibawa. Di sisi lain, Lewis belum berganti pakaian dan masih mengenakan setelan jas hitam. Sikapnya yang tenang dan lekuk tubuhnya yang tegas menambah karisma tertentu padanya. Isla mengepalkan tangannya, wajahnya tersenyum. Paman, apakah kamu butuh sesuatu dariku? Mata sipit Lewis menatapnya tajam, tatapan matanya yang gelap menyimpan perasaan yang sulit diartikan Isla, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, dia mendengar Lewis berbicara. Karena kamu sudah beberapa kali bersikap tidak sopan kepada seniormu, sudah saatnya aku mengajarimu sopan santun. Sekarang, buka pintu mobil untuk bibimu. Pupil mata Isla menyipit tajam mendengar kata-kata ini. Dia menatap Lewis dengan pandangan tidak percaya, tetapi tidak melihat sedikit pun tanda-tanda canda di wajah pria itu. Berbalik menatap Keira, dia melihat ekspresi terkejut juga. Harapan terakhirnya adalah mencari bantuan dari Jake, tetapi dia hanya mengerutkan kening dan tetap diam. Isla mengepalkan tinjunya. Gelombang penghinaan yang hebat membuncah dalam dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kecil, Keira selalu menjadi budak kecilnya. Jika dia menyuruh Keira pergi ke timur, Keira tidak akan berani pergi ke barat. Keira tidak punya harga diri di hadapannya dan harus menundukkan kepalanya. Isla selalu berada tinggi di atas, menekannya dengan kuat. Beraninya wanita itu memanjat kepalanya sekarang. Isla hanya ingin mencabik-cabik wajah Keira, memakan dagingnya, dan menghisap darahnya. Namun dia tidak berani. Dia hanya bisa dengan kuat menahan rasa malunya, menundukkan kepalanya, berjalan ke sisi mobil, dan dengan susah payah mengeluarkan beberapa patah kata sambil menggertakkan giginya. Bibi Keira, silakan masuk. Keira, dengan tatapan tertunduk, langsung masuk ke mobil dan duduk. Isla akhirnya menutup pintu untuknya. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan Isla yang marah. Baru kemudian Keira menoleh ke arah Lewis dan berkata, terima kasih. Dia tahu bahwa ketika Isla berbicara tadi, Lewis pasti mendengarnya dari atas, dan itulah sebabnya dia sengaja mempermalukan Isla beberapa saat yang lalu, untuk mengembalikan martabat Keira. Tatapannya tertunduk saat dia berkata perlahan, sebenarnya, dia baru saja belajar menunggang kuda dan menyuruhku menuntun kudanya. Begitu dia bisa berlari kencang, dia tidak membutuhkanku lagi. Lagi pula, dia tidak bisa berlari secepat kuda. Dia tersenyum, saya cukup iri dengan gaya berkudanya saat itu. Kemudian, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Lewis memegang tangannya, suaranya penuh dengan kemanjaan. Jika menurutmu menunggang kuda itu menyenangkan, maka aku akan mengajarimu hari ini. Keira berkedip, menelan sisa kata-katanya, lalu melengkungkan bibirnya membentuk senyum tipis, oke. Lewis menatapnya. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Apapun yang membuatmu iri padanya sebelumnya, aku akan memberikannya kepadamu mulai sekarang.
Keira mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka segera tiba di lapangan berkuda. Keluarga Horton memiliki area parkir pribadi, dan begitu mereka memarkir mobil, Louis dan Keira keluar. Mereka berjalan menuju ruang ganti. Seseorang perlu berganti pakaian berkuda cepat untuk menunggang kuda. Keira sudah berganti pakaian di Hortons, jadi dia tidak perlu melakukannya. Namun Louis perlu berubah. Jadi dia hanya berkeliaran di sekitar area ruang ganti. Isla dan Jake sudah keluar dari mobil dan menghilang entah kemana. Isla mungkin takut kehilangan muka di depan banyak orang jika Louis, yang bertindak sebagai tetua, memaksanya untuk melayani Keira lagi. Yang baik-baik saja. Setidaknya itu membuatnya terintimidasi. Saat Keira asyik dengan pikirannya, dua orang datang sambil mengobrol. Sudahkah kau mendengarnya? Beberapa orang dari Clans akan datang hari ini, dan salah satu dari mereka bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Kita tidak bisa main-main dengan tuan muda manapun dari Clans. Yang ini beda, konon katanya dari keluarga itu. Orang lain itu langsung merendahkan suaranya. Keluarga Olsen dari Clans. Set, pelan-pelan saja. Bahkan keluarga Horton di Oceanion harus berhati-hati saat berhadapan dengan orang itu, kan? Siapa tahu kenapa mereka datang hari ini, tapi kita harus melayani mereka dengan hati-hati. Bukan hanya Louis, kita juga tidak boleh memprovokasi orang itu. Saya tidak bodoh. Saya lebih suka menyinggung keluarga Horton daripada orang itu. Sambil berbicara, mereka berjalan melewati Keira. Keira memperhatikan mereka pergi, sambil berpikir. Di antara mereka yang datang dari Clans yang mereka sebutkan, Frankie pasti salah satu dari mereka, kan? Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia melihat Frankie muncul dari ruang ganti. Mengenakan kacamata berbingkai emas dan mengenakan perlengkapan berkuda hitam, dia tampak ramping dan tinggi. Saat melihat Keira, Frankie tampak sedikit terkejut dan mendekatinya. Nona Olsen, sungguh kebetulan. Terakhir kali mereka bertemu, mereka mengalami momen canggung karena Frankie mengira Isla adalah dia, tetapi setelah beberapa hari, kecanggungan itu hilang. Keira memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Frankie, dan dia bersikap terus terang kepada Frankie. Nyonya Allen meminta saya untuk datang ke tempat Anda malam ini untuk melihat foto yang Anda bawa. Foto apa itu? Apakah ada hubungannya dengan saya? Frankie teringat wajah di foto yang mirip Keira dan tersenyum. Ya, memang begitu. Bab 164. Benarkah? Keira jadi penasaran. Bagaimana bisa? Frankie memikirkan kekhawatiran orang tuanya dan berkata, ini bukan masalah yang bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Sepertinya ini melibatkan masalah dari generasi yang lebih tua. Ayahku lebih tahu tentang ini, jadi lebih baik kamu membicarakannya langsung dengannya. Aku dengar dari Rebecca bahwa kamu punya janji untuk bertemu dengannya malam ini. Setelah acara ini, bagaimana kalau kita pergi menemui orang tuaku bersama? Baiklah. Keira tidak terburu-buru. Frankie menatapnya dan bertanya, saya dengar Anda Nyonya Horton. Keira mengangkat alisnya. Lalu, Frankie tiba-tiba melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka, dan berbisik, kali ini aku tidak sendirian di sini. Beberapa tuan muda dari Clans datang untuk bersenang-senang. Setiap keluarga mereka memiliki kekuatan yang setara atau bahkan melampaui keluarga Horton. Bagaimana kalau aku memperkenalkan mereka kepadamu nanti? Mata Frankie sedikit menggelap. Tadi malam, Rebecca menyeretnya ke dalam obrolan panjang, mengatakan bahwa meskipun Louis telah secara terbuka mengakui Keira sebagai istrinya, masih ada beberapa bisikan tidak menyenangkan di pesta itu. Mereka mencemooh asal-usul Keira yang sederhana, mengatakan bahwa anak haram tidak cocok untuk keluarga Horton. Mereka malah bilang gak mau bergaul sama anak haram kayak gitu di acara-acara kumpul-kumpul calon istri. Rebecca cukup khawatir pada Keira, itulah sebabnya dia bersikeras agar dia datang untuk membantunya. Kelompok tuan muda dari Clans yang dibawa oleh Frankie hari ini adalah koneksinya sendiri. Setelah memperkenalkan mereka kepada Keira, dia seharusnya, paling tidak, menerima perlakuan yang lebih baik di keluarga Horton. Saat dia memikirkan hal ini, dia mendengar Keira berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak perlu. Frankie sedikit terkejut. Keira kemudian berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi tampaknya Tuan Horton tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang dari Clans. Frankie mengerutkan kening dengan kekhawatiran di matanya di balik kacamata berbingkai emasnya. Itu bias pribadinya, Nona Olsen. Anda harus memahami bahwa dalam bisnis, tidak ada perbedaan regional,
apalagi fakta bahwa keluarga dan perusahaan paling berkuasa di Krera ada di Clans. Jika Louis terus keras kepala, cepat atau lambat dia akan digulingkan oleh para pemegang saham Horton Group. Sebagai istrinya, jika Anda dapat membantunya mengamankan hubungan di Clans, keluarga Horton pasti akan mengakui Anda. Keira tahu Frankie bermaksud baik, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, tidak perlu, terima kasih. Melihat sikapnya yang tenang dan kalem, tanpa rasa tidak sabar, Frankie merasa tidak memahami perjuangan kaum elit. Ia mulai menjelaskan dengan hati-hati. Sejauh yang saya tahu, cabang pertama keluarga Anda sudah mulai menjalin kontak di Clans, berniat membuka pasar di sana dan menggunakannya untuk mengkritik Louis. Hari ini, sekelompok pewaris kaya dari Clans tiba-tiba muncul di Oceanion, dan tampaknya itu adalah ulah cabang pertama. Saya dengar itu mungkin melalui koneksi Nyonya Olsen. Keira terkejut sesaat. Apa? Frankie mendesah pasrah. Bagaimana kau bisa bersikap acuh tak acuh terhadap urusan keluarga Horton? Sudah berapa kali Islam melakukan kesalahan? Dia telah berpura-pura mendapatkan jasa yang tidak pantas dan bahkan memiliki catatan kriminal. Mengapa cabang pertama masih menoleransi dia? Apa kau benar-benar berpikir itu hanya karena dia? Apa maksudmu? Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendekat sebelum melanjutkan. Nyonya Olsen sendiri yang berkunjung, dan keluarga Horton menerima Isla karena Nyonya Olsen punya koneksi yang sangat kuat. Acara pacuan kuda ini merupakan kesepakatan antara Nyonya Olsen dan keluarga Horton. Syarat Jake untuk menikahi Isla adalah Nyonya Olsen harus memperkenalkan cabang pertama kepada koneksinya di Clans. Keira berhenti sejenak. Dulu ketika Nyonya Olsen secara pribadi mengunjungi kediaman Horton meskipun sedang sakit, Keira juga ada di sana. Dia tidak mengetahui secara spesifik percakapan selanjutnya antara Nyonya Olsen dan Melissa, tetapi keesokan harinya, Isla dan Jake menikah, dan Isla pindah ke kediaman Horton. Jadi, Nyonya Olsen lah yang mengatur pertemuan pacuan kuda ini. Apakah itu untuk memperkenalkan Jake kepada kelompok tuan muda dari Clans? Rahangnya menegang saat dia mulai mengkhawatirkan Louis. Pada saat yang sama, kesedihan mendalam yang tidak dapat ia pahami atau ungkapkan dengan tepat mulai muncul di dadanya. Walaupun Nyonya Olsen tidak secara terang-terangan ikut campur dalam konflik antara cabang pertama dan Louis, tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia memihak cabang pertama untuk membantu Isla. Namun, Isla adalah putri kandungnya, dan saat itu, hubungan Keira dengan Louis belum dipublikasikan. Dapat dimengerti jika Nyonya Olsen membantu cabang pertama. Ekspresinya yang murung membuat Frankie salah paham, yang mengira Rebecca akhirnya mulai khawatir, jadi Frankie meyakinkannya. Jangan khawatir. Dengan hubungan antara Rebecca dan kamu, keluarga Allen akan menjadi penghubungmu di Clans. Keira tak dapat menahan senyum. Kau salah paham. Aku tidak. Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata, butuh. Louis berjalan mendekat, setelah berganti pakaian. Dia segera melihat Frankie dan Keira. Keira mengenakan pakaian berkuda putih hari ini, sementara Frankie mengenakan pakaian berkuda biru. Keduanya berdiri berdampingan, dan mereka merupakan perpaduan yang sempurna antara bakat dan kecantikan. Masih ada sedikit rasa hangat di wajah Frankie. Rasa krisis tiba-tiba muncul di dada Louis, mendorongnya untuk bergegas ke sisi Keira, meraih tangannya dari belakang, dan menatap Frankie dengan waspada saat ia menyatakan wilayahnya. Tuan Allen, Anda sedang berbicara dengan istri saya. Apakah ada yang Anda butuhkan? Frankie bingung. Dia mengerutkan kening. Tidak ada yang serius, hanya saja. Jika tidak ada yang serius, jangan tunda acara berkuda kita, kata Louis dingin, sebelum menoleh ke Keira. Tidakkah kau merasa berkuda itu menarik? Biarkan aku yang mengajarimu. Keira mengangkat alisnya. Baiklah. Sambil berpegangan tangan, pasangan itu bersiap untuk pergi, meninggalkan Frankie berdiri di sana dalam keadaan berantakan. Pasangan ini masih punya pikiran untuk belajar berkuda. Apakah mereka ke sini hari ini untuk menunggang kuda? Frankie merasa seperti orang yang suka ikut campur. Tidak. Frankie tidak percaya dia adalah orang yang suka ikut campur. Frankie meringis dalam hati dan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri sebelum berteriak, kau pergi begitu saja. Louis berhenti sejenak dan menatapnya, kalau tidak. Frankie mengerutkan kening. Aku bisa mengenalkanmu pada beberapa orang dari Clans yang datang ke sini. Tatapan Louis dingin, itu tidak perlu. Kenapa kau harus keras kepala sekali? Frankie benar-benar sedikit marah sekarang. Keluarga Davis adalah cerita yang berbeda,
dan orang-orang lain tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau terus seperti ini, bagaimana kau akan mempertahankan posisimu sebagai ketua? Ekspresi Louis tetap acuh tak acuh, memancarkan keyakinan kuat yang tak dapat dijelaskan. Apakah aku bisa mempertahankan posisiku atau tidak, itu tidak akan memengaruhi kemitraan kedua keluarga kita. Frankie berpikir, bukan itu maksudku. Begitu, jawab Louis Horton, masih sedingin biasanya, tidak menunjukkan kehangatan. Apakah ada hal lain, Tuan Allen? Melihat sikapnya yang acuh tak acuh, Frankie mendesah dalam hati. Dia mengerti bahwa Louis sangat sensitif terhadap kerabat ibunya. Apakah ada orang yang berada di posisinya, yang tidak akan memendam perasaan negatif terhadap ibu kandungnya setelah dikeluarkan dari rahim untuk mempercepat perceraian 3 bulan sebelumnya dan nyaris selamat dari cobaan itu? Saat dia melihat pasangan itu berjalan menuju sudut yang lebih terpencil, dia hanya bisa mengingatkan dengan suara keras, "Nona Olsen, jangan lupa janji kita untuk melihat foto itu malam ini." Louis berhenti, alisnya sedikit berkerut. "Foto apa?" Keira menjelaskan dengan enteng, "Nyonya Allen bilang ada foto yang berhubungan denganku, aku akan melihatnya." Louis kemudian memandang Frankie dengan tidak senang. Apakah dia akan berada di sana juga? Keira, agak bingung, berkata, "Iya." Louis berkata kepada Frankie, "Tidak bisakah kita melihatnya sekarang?" "Kita bisa." Frankie tersenyum. Dia perlahan-lahan mengeluarkan telepon genggamnya dan membuka foto yang telah diambilnya. Dalam foto tersebut, Tuan Allen yang berusia 20 tahun lebih muda berdiri di samping seorang wanita berusia 40-an namun terawat baik. Wanita itu sangat mirip dengan Keira. Bersambung ke bab selanjutnya.